Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berdoa agar Roh Kudus-Mu ada di dalam hati kami. Biarlah biarlah Tuhan akan berbicara melalui kami. Berikanlah kepada kami karunia berkata-kata dari Roh Kudus-Mu, dan berikan kata-kata agar kami boleh menyampaikan kata-kata yang dapat memuliakan Tuhan, bukan diri kami. Terima kasih banyak Bapa. Engkau selalu berkemurahan buat kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena kemarin saya berbicara terlalu cepat dan kami kemarin ada evaluasi dan diminta untuk berbicara lebih perlahan hari ini, dan saya juga ada juga permohonan bahwa ada beberapa poin yang tidak begitu jelas karena saya berbicara terlalu cepat, jadi saya akan mengulangi beberapa poin supaya saudara-saudara boleh memahami lebih jelas hari ini. Baik, jadi saya selalu mengulangi beberapa pelajaran kita dari hari pertama. Jadi yang pertama kita sudah belajar tentang roh yang mendorong kita untuk berpuasa. Jadi berpuasa bukan untuk mendapat pahala, puasa bukanlah supaya kita boleh dibenarkan karena menurut firman Tuhan, karena kita tidak dibenarkan ketika kita berpuasa. Kemudian puasa yang sesungguhnya, puasa yang benar itu bukan hanya sekedar formalitas, dan puasa yang benar itu menunjukkan roh yang mau untuk menyerahkan diri bagi pelayanan penyelamatan jiwa, bagi pekerjaan Tuhan. Dan kita juga sudah belajar tentang rekomendasi puasa yang dituliskan oleh Nyonya White dalam pena inspirasi. Karena berpuasa ini merupakan salah satu cara kita mengendalikan pola selera makan kita. Jadi kita sudah belajar juga bahwa jenis-jenis puasa ya, puasa untuk makan 1 kali seminggu, puasa makan sekali atau 2 kali dalam 1 hari, dan itu merupakan obat yang terbaik. Kemudian bagaimana kita berpuasa juga hanya berpuasa makan buah ya, kemudian puasa beberapa saat yang singkat. Jadi kita juga belajar bahwa puasa yang benar itu adalah puasa yang kita nggak makan atau menghindari makanan yang merangsang, dan bagaimana kita hanya memakan makanan yang utuh dan juga sederhana yang telah Tuhan sediakan. Dan inilah jenis puasa yang direkomendasikan bagi kita semua ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Daniel. Jadi puasa yang sejati itu bukan gak makan sama sekali, tetapi puasa untuk hal-hal tadi ya. Dan kita juga belajar kemarin bagaimana kita mulai berpuasa. Pertama kita meminta petunjuk Tuhan, kemudian kita meminta agar Tuhan akan memberikan kepada kita kemauan untuk berkomitmen. Jadi komitmen itu tidak bergantung kepada emosi kita ya. Kadang-kadang ketika kita benar-benar semangat, kita akan lakukan itu. Tetapi kita perlu untuk meminta agar Tuhan memberikan kemauan supaya kita komitmen. Apapun yang kita rasakan, kita akan konsisten melakukan ini. Kemudian kita belajar juga kita tidak memilih hari-hari yang paling gampang ya buat kita, yang paling nyaman, karena puasa bukan untuk kenyamanan kita. Kemudian kita memilih juga metode bukan memilih metode yang paling gampang buat kita. Dan di dalam semua puasa juga kita harus meminta bagaimana Tuhan, petunjuk Tuhan, karena puasa itu adalah berkala ya, bertahap. Kemudian ada beberapa tipe puasa juga, ada puasa yang berselang, di mana 16 jam sehari kita membuka waktu untuk
makan selama 8 jam ya. Jadi di mana makan terakhir itu jam 8 malam ya. Tetapi ini tidak baik sebenarnya karena kita sudah belajar kemarin bahwa paling tidak butuh 4 jam untuk perut kita bisa kosong sesudah kita makan. Sedangkan kita sudah belajar kemarin bagaimana ada proses-proses tertentu dalam tubuh kita yang bisa bekerja detoksifikasi hanya ketika perut itu kosong. Jadi kalau kita makan jam 8 malam, kita bisa lihat bahwa sudah terlalu malam ya, dan itulah sebabnya kita juga belajar kemarin bahwa ada nasihat Nyonya White dikatakan bahwa 2 kali makan sehari itulah yang paling terbaik. Jadi dikatakan bahwa ini adalah yang direkomendasikan. Jadi kita makan pagi antara jam 8 sampai 9 dan makan selanjutnya jam 2 sampai jam 3. Tetapi sekali lagi, saudara-saudara, saudara perlu berdoa. Doakan apa yang Tuhan mau, yang saudara mau lakukan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita berpuasa 1 atau 2 hari seminggu, tapi bukan berturut-turut ya. Tapi kita milih hari-hari tertentu selama 24 jam. Jadi misalnya kita nggak makan hari Senin dan hari Kamis. Jadi sama seperti pengalaman Kak Airin kemarin, awalnya Kak Airin berpuasa makan 2 kali sehari, kemudian Tuhan bantu akhirnya boleh berpuasa 2 kali seminggu. Jadi mulai dari makan 2 kali sehari, kemudian berpuasa 2 kali seminggu. Jadi saya berpuasa seperti ini pada saat ini, di mana saya berpuasa sarapan pagi sampai sarapan pagi besoknya, jadi 24 jam. Dan Tuhan juga sudah menuntun saya untuk secara bertahap, untuk makan sekali seminggu untuk beberapa hari, tapi saya belum benar-benar diyakinkan juga untuk melakukan ini, tapi inilah yang saya praktekkan saat ini. Sekali lagi, saudara-saudara, mintalah petunjuk Tuhan. Kemudian ada tipe yang lainnya juga, di mana orang-orang berpuasa 5-2 ya, oleh karena mau menurunkan asupan kalori pada 2 hari lainnya. Jadi, tetapi Nyonya White memberikan kepada kita rekomendasi ya, bahwa lebih baik kita makan daripada kita nggak makan dan menurunkan asupan dari nutrisi kita. Kemudian tipe yang keempat adalah berpuasa 12 jam ya. 12 jam berpuasa, kemudian 12 jam makan. Saya tidak mendukung jenis puasa ini dengan alasan bahwa kita punya tubuh itu membutuhkan waktu untuk mencerna makanan. Jadi kalau sudah jam 6 sore kita makan malam, makan terakhir kita jam 6, maka butuh 4 jam ya sesudah itu. Jadi kita punya tubuh mau detoksifikasi itu terbaik dalam waktu kosong, tetapi tidak akan berfungsi dengan baik kalau kita jam 6 makan terakhir ya. Jadi kemarin kita sudah berpuasa juga, ada tipe yang ke-6 ya. Tipe ke-5. Jadi bagaimana kita tidak makan dalam beberapa hari berganti-gantian ya. Tapi ini tidak disarankan untuk hal ini ya. Nah, kita belajar juga kemarin bahwa ada memang di dalam tulisan Nyonya White bukti tulisan bahwa ada di zaman Nyonya White itu mereka puasa di hari Sabat, tapi itu untuk hari-hari yang istimewa. Jadi bukan rutin ya, bukan sesuatu yang rutin. Kenapa? Dan Kak Airen juga tidak merekomendasikan untuk puasa nggak makan sama sekali hari Sabat. Kenapa? Secara rutin ya maksudnya, karena kalau yang tadi itu prinsipnya adalah
hanya untuk hari-hari yang istimewa. Kenapa? Karena hari Sabat itu adalah hari ucapan syukur. Tetapi kita juga harus ingat bahwa bukan untuk menyenangkan hati kita ya, bukan kita untuk makan seperti berpesta ya. Tetapi ini adalah apa yang Tuhan sudah tunjukkan kepada saya. Jadi sama seperti Tuhan sudah mengirimkan mana kepada bangsa Israel setiap hari, tetapi di hari persiapannya itu hari Jumat, Tuhan meminta orang Israel untuk mengumpulkan 2 kali lipat supaya mengumpulkan 2 kali lebih banyak hari Sabat mereka boleh makan. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan punya rencana mereka makan di hari Sabat. Jadi Tuhan punya rencana demikian. Tetapi kalau misalnya ada hal-hal tertentu istimewa hari Sabat kita berpuasa, tetapi kita tidak lakukan itu secara rutin ya. Dan kita harus ingat kutipan ini bahwa puasa yang benar disarankan untuk semua orang adalah menghindari semua makanan yang merangsang dan penggunaan makanan yang utuh dan sederhana secara tepat yang telah disediakan Tuhan yang berlimpah-limpah. Dan kita harus ingat bahwa puasa yang sejati itu tujuannya adalah Tuhan rindu agar kita boleh merendahkan diri kita bagi pelayanan Tuhan. Jadi kadang-kadang pada saat kita berpuasa, pada saat hari Sabat, karena kita jadi berfokus kepada rasa lapar itu ya, dibandingkan kita berfokus kepada Tuhan. Saya juga mau klarifikasi untuk pelajaran yang hari Senin ya, tentang alasan berpuasa di hari Sabat. Yaitu bagaimana kita berpuasa untuk alasan mendengar suara Tuhan tentang doa kita. Ini salah oleh karena Tuhan punya kehendak yang sempurna itu tertulis di dalam firman-Nya, saudara-saudara. Jadi kita tidak perlu untuk berpuasa untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna karena sudah tertulis. Jadi kita berpuasa bukan untuk mengetahui, tetapi kita berpuasa untuk meminta kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan yang sudah kita baca dalam Alkitab, karena ini sulit untuk kita lakukan. Kemudian kita juga belajar tentang kekeliruan dalam berpuasa, di mana kita berpuasa supaya Tuhan menjawab permohonan kita. Ini keliru saudara-saudara, karena berpuasa itu bukanlah untuk membuktikan bahwa kita tulus dalam permohonan kita supaya Tuhan memberikan apa yang kita minta. Jadi kita tidak bisa memperoleh kasih sayang Tuhan atau kita menganggap bahwa semakin kita melakukan hal-hal tertentu, Tuhan mau langsung menjawab kita. Tetapi Tuhan akan menerima kita karena kita menyerahkan diri kita dan mengizinkan kasih Tuhan itu mengendalikan kita. Ini sama seperti bagaimana Daud itu adalah seorang pria yang mencari yang hatinya itu mencari Tuhan ya, di mana hatinya itu dikuasai oleh kasih Tuhan. Jadi jangan menggunakan puasa sebagai salah satu cara seolah-olah kita mau mendapatkan kasih Tuhan ya, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tetapi bagaimana kita boleh menyerahkan diri kita dan mengizinkan Tuhan untuk menguasai kita. Jadi bagaimana kalau kita nggak begitu tahu kehendak Tuhan, apakah kita harus berpuasa untuk mengetahuinya? Jadi kita bisa lihat juga misalnya ada hal-hal tertentu yang kita nggak tahu dalam kehidupan kita. Misalnya tentang pernikahan. Walaupun di dalam Kejadian 1 kita bisa lihat bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk memiliki pasangan, tetapi Tuhan juga menulis dalam firman-Nya 1 Korintus 7 bahwa ada orang-orang tertentu yang dipanggil untuk menjadi single. Sama seperti Paulus ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa puasa ini adalah untuk meminta petunjuk Tuhan, apakah Tuhan memanggil kita untuk menikah atau Tuhan memanggil kita untuk menjadi single. Jadi kita juga pada saat berpuasa ini kita harus
siap untuk menerima, baik itu jawaban Tuhan kita dipanggil untuk menikah ataupun tidak, karena jawaban Tuhan harus digunakan untuk pelayanan Tuhan seperti prinsip hari Senin ya. Jadi kita harus ingat bahwa roh yang sejati dari berpuasa dan berdoa harus memiliki di mana pikiran dan hati kita dan kehendak kita diserahkan bagi pelayanan Tuhan. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita kalau kita tidak tahu apa kehendak Tuhan sama sekali untuk membuat satu keputusan, maka kita berpuasa jika kita hanya berpuasa kalau kita mau keluar dari zona nyaman kita ya. Tetapi kita jangan berpuasa hanya untuk memaksa Tuhan untuk menjawab sesuai dengan kehendak kita. Jadi pada saat kita mau memilih metode untuk puasa, saudara-saudara, jangan kita memilih mana yang paling nyaman untuk kita. Tetapi kita harus selalu mencari apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam berpuasa. Jadi, standar atau jawaban yang menuntun kita untuk melakukannya Jadi pada saat ini Kak Airin sedang bercerita tentang kesaksian Kak Airin, bagaimana tentang mau mengikuti training mana ya, antara Amazing Facts, kemudian ada mengenai medical missionaries, dan pada saat itu Kak Airin berdoa mana, Kak Airin nggak memilih mana yang paling Kak Airin suka, tapi Kak Airin meminta petunjuk Tuhan dari pilihan ini mana yang Tuhan mau. Dan sekarang kita akan lihat ya bagaimana Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dan Yesus dituntun oleh Roh untuk pergi ke padang belantara ya, untuk dicobai setan. Dan kita bisa lihat di dalam Markus 1 juga hal ini ditulis, kemudian di Lukas juga ini ditulis ya, di Lukas 1 4 ayat 1 dan 2, di mana Yesus tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Ada kutipan roh nubuat di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, dikatakan bahwa ketika Yesus dibawa di padang gurun untuk dicobai, dia tidak mengundang ujian itu ya, tetapi Yesus ini dibawa oleh Roh Kudus ya. Di Alkitab ditulis dibawa oleh Roh. Jadi dia pergi ke padang belantara untuk menjadi sendiri dan merenungkan misi dan pekerjaannya. Jadi ketika kita berpuasa dan berdoa, kita harus memiliki suatu pengalaman yang harus kita lalui ya. Dan setan tahu bahwa juru selamat kita telah pergi ke padang belantara tadi, dan dia berpikir bahwa inilah waktu terbaik bagi setan untuk mendekati Yesus. Jadi dikatakan bahwa sama seperti Adam yang dibawa dalam pencobaan dalam isu tentang selera makan, demikian juga Yesus ya, bagaimana di awal pelayanan Yesus hal ini juga menjadi tantangan atau ujian yang dihadapkan setan kepada Yesus. Jadi kita bisa lihat ya bahwa Yesus tidak memilih waktu atau hari-hari yang paling nyaman dengan Yesus, tapi Yesus memilih justru yang paling sulit ya. Dan ini pasti yang sudah dituntun oleh Tuhan. Jadi sekali lagi kita harus ingat, kita memilih metode puasa yang Tuhan mau ya. Kita meminta Tuhan. Jadi kita bisa lihat dengan
dengan hal yang mengelilingi Yesus itu, Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, dan di dalam hari-hari ini Yesus tidak makan sama sekali. Dan kita bisa lihat bahwa Yesus masuk ke dalam uh, Yesus masuk ke dalam hidupnya yang penuh dengan konflik untuk mengalahkan setan itu dengan awalnya mengalahkan dia dalam hal atau ujian yang dimana Adam kalah ya. Adam gagal untuk bertahan bagi hal itu. Dan Yesus mau juga menang untuk hal itu supaya menebus kita dalam hal ini. Jadi kita bisa lihat kita semua ini telah hilang ketika Adam menyerahkan kuasa seleranya itu. Dia menyerah terhadap kuasa seleranya itu ya. Tetapi juru selamat kita pada saat dia menyatukan kuasa Tuhan dan kuasa manusia, dia berdiri di posisi Adam dan akhirnya menang ya. Jadi kita bisa lihat pada saat Yesus berpuasa 40 hari 40 malam ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana melalui doa dan puasa sebenarnya selera itu bisa dikalahkan. Kemudian ada banyak juga orang yang mengaku mereka adalah orang-orang yang rohani tetapi tidak masuk ke dalam saat-saat seperti Yesus ini ya, berdoa, berpuasa di dalam perkabungan, tidak memiliki pengalaman rohani ini. Jadi kita bisa lihat juga bahwa ada begitu banyak orang yang oleh karena pemanjaan selera dan pemanjaan keinginannya di dalam kehidupannya itu akhirnya dikalahkan oleh hal-hal ini ya. Dan kita sudah, tadi kutipan yang sudah terlewat bahwa ada banyak orang yang menjadikan selera makannya itu sebagai berhalanya. Dan ini menuntun orang-orang untuk melupakan Tuhan. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita harus ingat, salah satu alasan mengapa kita berpuasa adalah untuk menyerahkan selera kita kepada Tuhan. Jadi puasa dengan rutin adalah proses untuk mengizinkan Tuhan mengendalikan selera kita, karena selera kita ini sudah begitu dirusakkan sehingga kita memerlukan pelatihan untuk membawa selera kita ini dibawa ke kendali Tuhan. Sama seperti yang saya saksikan juga beberapa saat yang lalu, saya begitu sangat kecanduan ya untuk makan makanan junk food. Tetapi melalui tuntunan Tuhan di mana saya melakukan puasa secara berkala, mulai dari makan 2 kali sehari, kemudian puasa 2 kali seminggu, akhirnya Tuhan mengendalikan selera saya untuk makan junk food itu, dan akhirnya saya boleh berhenti. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, bertanyalah kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan? Dan saudara juga boleh bertanya, Tuhan, apakah ada dalam hidup saya yang belum saya serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan boleh menuntun saudara. Semoga pelajaran hari ini boleh menjadi berkat buat saudara. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau begitu berkemurahan bagi kami, termasuk saya, dan Tuhan membukakan kepada kami bahwa 40 hari Yesus berpuasa karena Yesus mau menyerahkan seleranya di bawah kendali Tuhan. Bantu kami agar boleh menyerahkan selera kami kepada Tuhan, agar Tuhan boleh mengendalikan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.